Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara diskusi rutin mingguan persembahan dari Departemen Opjin FK UNER bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya. Dan pada minggu kali ini adalah dari Divisi Fertilitas Endokrin dan Reproduksi, yaitu membahas tentang topik yang insya Allah yang akan menarik, yaitu salin infusion sonografi dalam praktek sehari-hari. Eh, jadi pada kali ini yang bertugas yang pertama yaitu selaku moderator guru kita semuanya yaitu Profesor Dr. Lila Dewata, spesialis Opjin Konsultan Fair, dan juga nanti ada dua narasumber. Yang pertama yaitu Dr. Ason Saadi, spesialis Opjin Konsultan Fair, dan juga Dr. Jimmy Anwar, spesialis Opjin Konsultan Fair. Seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta eh, untuk bisa memanfaatkan fitur Q&A atau juga eh, bisa raise hand untuk bisa diskusi langsung dengan kedua narasumber dan juga moderator, atau juga bisa nanti melalui fitur kolom chat. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk bisa mengakses pelataran sehatnya maksimal pada hari ini pukul 12 malam untuk bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Sebelumnya mohon maaf dari departemen, ketua departemen, Dr. Brahmana sedang berhalangan sehingga nanti kita bisa langsung fokus pada diskusi selama 1 jam ke depan. Sekali lagi terima kasih. Kami persilakan kepada moderator Prof. Lila untuk bisa membawakan acara. Monggo Prof. Baik, terima kasih Dokter Seto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. mengikuti Zoom ini dalam bicara dengan topik pagi ini dari Divisi FAIR, Departemen KSM Obstetri Ginekologi, Fakultas Kedokteran UNER, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan Rumah Sakit Universitas Erlangga. Eh, eh, Topiknya adalah selain infusion sonografi ya. Dengan pembicara-pembicara sudah staf senior dari divisi FAIR. Pertama Dr. Ahsan Saadi, SPOG, subspesialis FAIR. Yang kedua Dr. Jimmy Januar Anas, SPOG, subspesialis FAIR. Biar tidak memperpanjang, kita beri kesempatan untuk presentasi singkat Dr. Ahson dulu, kemudian Dr. Jimmy. Dan yang mau bertanya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Seto, langsung hubungi melalui Q&A ya. Oke, baik, silakan Dr. Ahson Saadi, spesialis FAIR. Terima kasih. Terima kasih Prof. Lila selaku moderator. Kemudian Dr. Jimmy yang selaku narasumber pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya besar ya. Ini kita sharing aja Dr. Jimmy, nanti kalau ada kita lewat. Ya. Jadi sebagai awalan, ya, sebagai awalan, ya ini belum bisa share screen. Ya, jadi pagi atau siang ini kita diskusi atau apa-apa yang kita sharing tentang kegiatan salin infusionografi, mungkin yang sering saya lakukan, sehingga apa-apa yang kurang yang bisa didiskusikan pada kesempatan kali ini. Jadi sebagai pendahuluan ini digunakan sejak tahun 80-an ya, bahkan di Israel juga dikatakan awalan. Namun publikasinya baru sekitar 86-an itu mulai dipublikasikan dengan tata yang lebih rapi gitu ya. Kita tahu salin infusionografi itu kan memasukkan cairan infus salin atau NaCl yang dimasukkan ke dalam rongga atau kavum uteri. Sehingga ada kelainan-kelainan yang ada di kavum uteri, biasanya digunakan kasus-kasus AUB yang paling umum itu yaitu kasus polip endometrium, kemudian mioma uteri, yang khususnya submukus akan lebih bisa terdetek terkait dengan masalah-masalah infertilitas, kemudian hiperplasi endometrium, dan kanker endometrium kecurigaannya.
NCS ini tentunya memiliki sensitivitas spesifitas yang cukup tinggi. Memang pada awal kalau kita belum terbiasa akan mengganggu karena operator dependen juga. Namun sesungguhnya secara keseluruhan yang diujikan berdasarkan gold standar histeroskopi dan laparoskopi, maka tentunya memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi. Bahkan seperti sendiri disebutkan ini udah tahun 98, maaf 98% hingga spesifitasnya mencapai 100%. Kalau kita lihat perjalanan, yaitu si Randolph ini seorang radiolog gitu ya. Dia memperkenalkan SIS ini, jadi bukan seorang obstetrician ya. Baru kemudian 90-an mulai divalidasi dan digunakan khususnya kasus-kasus infertility. Dan tahun 2000-an standarisasi ini sebagai garda internasional direkomendasi karena sudah mulai banyak meta-analisa ditelurkan pada tahun-tahun ini sehingga akan menguatkan terkait dengan posisi SIS dibanding dengan mungkin ada HSG ya, atau hysteroscopy yang office itu salah satu modalitas pembanding atau alternatif untuk mendiagnosis. Kemudian di 2010-an ini teriring dengan perjalanan teknologi ultrasonografi. Karena ultrasonografi pada saat berkembang mulai 3D dan 4D, ternyata pada kasus-kasus yang clear lumayan itu SIS tadi sebagai tidak diperlukan kalau kita bisa menggunakan alat yang 3D dan 4D tadi akan lebih jelas dan namun bila SIS tadi tetap digunakan disebutkan bahwasanya di situ pada meta analisa itu dia sebanding dengan posisi kecanggihan teknologi dari 3D yang 4D saat itu. Dan sekarang dengan kemajuan artificial intelligence dan machine learning tadi mampu mengkolaborasikan dari beberapa indikator ya sehingga melengkapi yang goal kita bagaimana terkait dengan reseptivitas endometrium bahkan teman-teman yang IVF atau yang ART. Tes, tes. Ini saya yang putus atau Pak Hasan ya? Mohon maaf dok. Hmm, ya. Saya lanjutkan lagi yang kontrindikasi selain hamil, hematometra, kemudian ada infeksi otomatis karena bisa menyebar ke atas atau memang ada obstruksi yang dari bawah. Ini kita bandingkan antara SIS atau salin infusonografi terhadap HSG. Jadi SIS atau salin histerografi tadi ini memiliki sensitivitas dan spesifitas yang equal ya, hampir equal. Ini meta analisa menyebutkan pada berbagai macam studi. Dan ini beberapa contohnya. Kalau kita melihat di sini, intinya adalah memasukkan kateter. Dalam perjalanan pun diceritakan, ada yang menggunakan balon yang di sini untuk menyetop, atau kita memerlukan sedikit saja cairan, 2 cc, 3 cc dimasukkan, kemudian untuk mengevaluasi lebih detail dari endometriumnya. Sedangkan trik yang lain itu yang adalah kafum uteris, sedangkan ini adalah untuk mengetahui bagian tuba. Sulit pada cairan yang salin kita memonitor tuba dari mengalir. Namun pada bagian yang ujung fimbri ini bisa terlihat adanya cairan yang ada di sini untuk menunjukkan adanya sesuatu yang bisa dipakai sebagai marker. Ini contohnya yang pada tuba. Ya. Nah ini ya, ini bentukan fimbrinya, jadi keluar cairan di sini sehingga kita bisa memastikan pada saluran tuba yang sebelah kanan ini adanya apa namanya tidak buntu. Dan sebagai tip aja, kadang kita tidak bisa mengetahui secara detail kayak seperti kita menggunakan apa Doppler dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung bisa kita lihat. Secara tidak langsung kita lihat di antara ada cairan di peritoneum. Jadi bertambah. Sebelumnya kita lakukan, dilihat, dievaluasi. Setelah kita lakukan SIS, bagaimana akan bertambah atau tidak. Jadi aliran pada tumba dan VBA juga bisa dilihat seperti yang contoh ini. Dan dengan intipnya dengan satu saja itu dianggap sebagai cukup kita melaksanakan inseminasi itu sudah memenuhi syarat untuk memastikan karena cukup satu saja ketentuannya.
Komplikasi yang sering adalah nyeri tentunya karena ada rangsangan dari cairan, terus masuk ke rangsangan ke peritoneum. Secara stimulasi mekanoreseptor pun memicu si pasien merasa kurang nyaman. Kadang terjadi kram perut itu pasca tindakan ini sering dikeluhkan. Nah, hati-hati pada yang PID, kalau seandainya ada keputihan dan sebagainya, sebaiknya tidak dilanjutkan, ditunda dulu, sehingga menunggu penyembuhan karena bisa tidak menyebabkan ascending infection. Saya kira itu, Prof. Lila, mungkin sebagai pembukaan untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hasan. Silakan Dr. Jimmy. Betul Sun, Dr. Hasan, Prof. Lila. Tadi sudah banyak dijelaskan sama Dr. Hasan. Mungkin apa namanya bisa ditampilkan slide-nya tadi ya. Mungkin saya ada 3 slide aja. Apa namanya untuk apa namanya merangkum aja yang tadi dijelaskan oleh Dr. Hasan. Next berikutnya coba. Jadi sebenarnya kita memerlukan suatu pemeriksaan yang praktis, di mana eh, apa namanya perdarahan uterus abnormal, kemudian kasus infertilitas itu sering kita temui di klinik. Sedangkan untuk infertilitas sendiri itu penyebab paling sering salah satunya adalah faktor tuba dan peritoneum sekitar 35-45%. Jadi cukup sering. Sehingga kemampuan kita untuk melakukan screening atau evaluasi awal untuk menilai faktor dari saluran telur ini tentu sangat penting sekali. Karena kalau ini kita telat, maka akan berdampak terhadap telatnya penanganan gangguan kesuburan. Padahal keberhasilan penanganan gangguan kesuburan itu adalah sangat ditentukan oleh timingnya atau apa namanya waktunya. Selama ini kita menggunakan HSG, cuman memang ada beberapa keterbatasan. Yang pertama tidak praktis ya, karena kita masih harus mengirim pasiennya, kemudian pasiennya masih belum tentu juga datang ke klinik yang kita sarankan, kemudian biayanya mahal, tidak real time. Kalau ternyata pada saat pemeriksaan, oh ternyata hasilnya kurang optimal ya. Kalau kita kalau kita kirim lagi ya tentu biayanya akan lebih mahal. Dan yang terakhir ya perlu waktu. Di sisi lain USG itu sebenarnya sudah kita di klinik pasti ada ya. Sekarang kliniknya SPOG mana yang tidak ada USG. Jadi dan pasti juga ada USG transvaginal. Nah, next berikutnya. Nah, apa namanya? USG transvaginal ini ada teknik namanya salin infusion sonografi. Sebenarnya ada beberapa teknik ya. Ada yang menggunakan salin, ada yang menggunakan kontras. Kalau kontras namanya hiskosi. Perbedaannya adalah kalau salin infusion sonografi ini mungkin tadi sudah dijelaskan sama Dr. Hasan lebih ke arah untuk evaluasi kapumuteri. Cuman bisa juga untuk menilai patensi dari tuba. Memang kelemahannya salin ini karena lebih gampang hilang, lebih gampang apa namanya keluar ya sehingga tidak bisa melihat tuba dengan baik. Sehingga akurasinya untuk kapumuteri memang lebih tinggi dibandingkan dengan apa HSG, cuman pada untuk evaluasi tuba mungkin kurang lebih sama. Cuman memang kelebihannya dia lebih real time. Kalau misalnya oh saya kurang puas ya saya masukin air lagi, tapi kalau HSG kalau kurang puas ya difoto lagi. Jadi agak apa namanya mungkin biayanya jadi lebih mahal. Nah, sehingga lalu kapan kita periksa untuk SIS ini? Indikasinya adalah tadi sudah dijelaskan, satu mungkin kalau kita kecurigaan ada masalah di dalam rongga rahim, misalnya ada PUA, terutama yang heavy menstrual bleeding, kemudian dari USG TVS kok ada kecurigaan massa di endometrial line, ya kita perlu evaluasi ya kita lakukan SIS. Kedua, kita juga bisa untuk melakukan evaluasi saluran telur, misalnya kalau dari HSG sering kita mendapatkan HSG-nya curiganya hidrosalping, tapi pada saat di USG loh, kok nggak ada gambaran hidrosalping, nah itu justru indikasi kita melakukan SIS untuk melihat, atau mungkin kita lakukan laparoskopi misalnya kalau pasiennya berkenan. Cuman kalau mungkin jembatan sebelum kita melakukan laparoskopi, kita bisa menggunakan second opinion menggunakan SIS tadi, karena memang level pemeriksaan SIS ini sama dengan HSG, tidak bisa untuk menggantikan laparoskopi. Jadi artinya kalau misalnya dia untuk konfirmasi diagnosis ya tentu golden diagnosis yang kita gunakan. Tapi salin infusion sonografi ini mungkin bisa jadi untuk jembatannya atau mungkin apa paling enggak selevel untuk screening awal. Next berikutnya. Ya, ini tekniknya mungkin tadi bisa dijelaskan kita lakukan pada fase folikular awal, kemudian kita
bisa berikan analgetik, kita vaginal toilet, antibiotik profilaksis tidak selalu rutin. Alat yang digunakan cukup USG, transvaginal, dan salin salin solution ya, dan kateter ya. Kateter ini macam-macam, bisa kateter pediatrik, kateter inseminasi, macam-macam. Next berikutnya, dan apa namanya? Ini hasil-hasilnya ya, beberapa mungkin bisa digunakan untuk evaluasi bentuk dari rongga uterus pada kelainan bawaan, atau mungkin untuk patensi yang tengah itu kita bisa lihat kumpulan cairan di kafung Douglas ya. Kemudian adanya hidrosalping, misalnya kalau dari HSG kok masih meragukan, kemudian kita mau langsung laparoskopi kok pasiennya misalnya masih memikirkan biaya, mungkin kita bisa jembatannya kita mungkin evaluasi dengan SIS untuk melihat patensinya, ya, untuk melihat patensinya, bukan untuk melihat adisi dan sebagainya. Oke, mungkin dari saya itu, Prof. Vila, terus. Baik, terima kasih Dr. Jimmy. Kita masuk ke, jadi satu SIS ini suatu pemeriksaan yang bisa di poliklinis dan mudah dilakukan, relatif mudah dilakukan dan asal ada USG. Kita masuk ke pertanyaan pertama dari Dr. Haryana Rotama. Assalamualaikum, selamat pagi, Matur. Bertanya, apakah prosedur SIS cukup rawat jalan saja? Tadi kira rasanya sudah dijawab ya, cukup. Apakah ada prosedur pemeriksaan lab atau syarat-syarat tertentu sebelum transaksi dilakukan SIS? Dan ketiga, karena prosedur SIS mengalirkan cairan fisiologis, uterus bahkan sampai ke saluran tuba, apakah prosedur SIS dapat menyebabkan endometriosis? Itu pertanyaannya. Barangkali salah satu aja, Dr. Hasan, silakan. Jadi apakah bisa rawat jalan, apakah perlu lab atau persiapan khusus dilakukan Ya. SIS, dan Dan endometriosis, Prof ya. Ya, apakah bisa tadi juga. menyebabkan endometriosis? Iya, baik, terima kasih Dokter Haryo ya, Dokter Haryo. Nah, pertama pertanyaannya bagus ya. Jadi seperti biasa kita mengenal dari siklus menstruasi kan 3 fase ya. Fase menstruasi, fase proliferasi, fase sekresi. Karena kita berbicara uterus, jadi fasenya adalah fase proliferasi atau fase sekresi. Jadi, kenapa sebaiknya kita menyarankan pada saat proliferasi pasca dia menstruasi? Ya, kalau eh, kita melihat adanya polip, apalagi polipnya yang kecil, maka kalau proliferasi yang sudah lewat atau late proliferasi sampai dekat-dekat sekresi, maka yang polip kecil yang kita curigai tadi akan terhalang atau tertutup dengan tingginya proliferasi dari endometrium. Sehingga saran menjalankan atau melakukan pemeriksaan ini, kita menjalankan awal dari proliferasi pasca menstruasi. Biasanya setelah menstruasi 1-2 hari kita lakukan SIS. Kemudian pemeriksaan khusus tentang laboratorium tidak disarankan. Karena ini memang prosedur praktis dan relatif tidak berkomplikasi banyak. Dan hanya saja perhatikan mengenai antara infeksi dan masih adanya darah yang ada di dalam tadi pada menstruasi. Seandainya itu ada, maka kita harus memahami bahwasanya kita memasukkan cairan, ada darah yang menggumpal tadi, kita bisa beranggapan ini ada suatu massa atau yang ada ternempel di daerah endometrium. Jadi itu yang perlu kita kuasai. Jadi pemeriksaan lab khusus tidak perlu dilaksanakan. Di American College menyebutkan bahwasanya pada kondisi tertentu kita perlu menggunakan antibiotik. Antibiotik yang kita periksakan yaitu kalau memang dia keputihan diterapi dulu, antibiotik terapi.
Nah, jadi setelah itu baru mungkin bulan depannya baru dilakukan salin infusonografi. Sedangkan kalau yang profilaksis masih ada ngelihat situasinya. Kalau memang dia apa namanya berkompeten apa ada kemungkinan terjadinya meningkat terjadinya infeksi, maka boleh kita menggunakan antibiotik sebelumnya atau profilaksisnya. Yaitu biasanya menggunakan doxycycline ya atau pakai clindamycin gitu-gitu. Kelompok-kelompok ini yang direkomendasinya diberikan sebelumnya. Kemudian apakah menyebabkan endometriosis? Nah, yang ditanya Dr. Hari ini mungkin faktor apa namanya patofisiologi endometriosis memang betul. Jadi yang dikatakan retrograd apa endometriosis tadi, apa endometrium yang ada di dalam kemudian keluar ke melalui tuba, ini patofisiologi hampir sama dengan SIS. Kita memberikan tekanan yang tinggi, otomatis kalau seandainya sel-sel endometriosis tadi ada yang lepas, di mana selnya itu memang sel endometriumnya orang endometriosis sama orang endometrium normal berbeda. Kalau orang endometriosis cenderung bisa memberikan pertumbuhan endometriosis di luar. Jadi kalau ditanyakan apakah mungkin terjadi, bisa saja ya. Karena kita apalagi kalau kasusnya di dalam dia ada endometriosis sehingga memberikan semprotan tadi akan melepas endometrium tadi bisa memberikan implan atau ectopic endometriosis tadi bisa terjadi. Saya kira itu mungkin Dr. Jimmy menambahkan. Itu Prof. Ya, mau menambah Dr. Jimmy atau sudah cukup? Nanti, Prof, mungkin sedikit aja. Mungkin untuk yang terakhir itu tentang apa resiko endometriosis ya pada pemeriksaan SIS. Mungkin analoginya kalau dokter apa Arya tadi pada orang haid ya, pada orang haid itu kan mungkin berbeda dengan SIS. Kalau orang haid itu satu terjadi setiap bulan ya secara rutin. Kemudian memang pada saat haid darah haid tadi membawa endometrial sloughing ya, atau mungkin apa sel-sel endometrium yang luruh ya. Sehingga memang itu pun juga masih kontroversi apakah memang darah haid yang menyebabkan endometriosis yang semakin berat. Eh, Apalagi SIS. SIS ini kan kita tidak rutin setiap bulan. Kita hanya sekali aja, kemudian kita tidak melakukan pada saat dia haid, sehingga ya memang masih mungkin kalau kita hubungkan ya masih mungkin, cuman memang bukti ke arah sana memang masih sangat sedikit dan mungkin masih belum ada. Mungkin itu aja, Pak. Terus. Baik, terima kasih, Dr. Jimmy. Jadi pada setiap tindakan tentu harus dilakukan pemeriksaan ginekologis ya. Tentu dinilai, tentu diinspekulo, dilihat fluornya bagaimana, ada risiko infeksi apa tidak dan sebagainya. Kira-kira infeksi apa sehingga kita bisa melakukan pencegahan supaya tidak terjadi suatu komplikasi. Ya, itu jawaban untuk Dokter Aritama. Ini untuk orang pertanyaan selanjutnya adalah enggak, tanpa nama. Izin bertanya, hari keberapa siklus haid sebaiknya dilakukan? Apakah boleh melakukan pada hari ke-12 saat monitoring folikel atau pada saat eh, induksi dengan clomiphene citrat? Barangkali Dr. Jimmy ada jawaban? Iya, Dusun, Bro. Eh, Terima kasih pertanyaannya. Jadi umumnya prinsipnya pemeriksaan SIS ini dilakukan pada saat eh, fase folikuler ya, pada saat awal fase folikuler paling optimal adalah pada saat bersih haid. Kenapa kok pada saat bersih haid? Untuk memastikan pasien ini tidak dalam kondisi eh, hamil. Karena kan kalau kita lakukan pada saat di sekitar masa subur atau mungkin pas luteal, pada saat itu kita tes hamil mungkin masih negatif karena kan fertilisasi itu tes hamil baru positif kira-kira paling cepat 10 hari kemudian sehingga ada potensi kita bisa mengganggu kehamilan. Kemudian apakah bisa kita lakukan pada saat fase apa evaluasi hari ke-12? Mungkin nanti kan akan beresiko untuk mengurangi resiko terjadinya fertilisasi pada apa namanya siklus yang pada saat kita lakukan stimulasi. Jadi mungkin kalau bisa ya apabila tidak ada emergensi kita lakukan tidak dalam pada saat kondisi siklus stimulasi. Terus, Baik.
Mau ditambahkan Dr. Hasan? Enggak ya? Ya. Jelas. Nggih, jadi salah satu Bro, membantu aja jangan hari ke-12 yang dikatakan justru peri apa receptivity itu diukur gitu ya. Karena takutnya kateter yang kita gunakan mampu minimal mengganggu dari endometrium itu sendiri. Karena kateternya sendiri bermacam-macam yang digunakan. Walaupun saya pribadi melakukan dan hamil, jadi artinya dia betul-betul pada saat siklus itu saya program inseminasi, namun saya melakukan SIS-nya itu pada saat dia bersih haid. Jadi artinya dia diberikan CC juga pada saat bersih haid saya lakukan SIS dan saya lanjutkan dengan inseminasi. Itu pengalaman yang terjadi pada saya. Dan yang kedua, pasien dengan IVF pun pernah dengan siklus yang sama saya lakukan demikian. Eh, Terus kita lanjutkan ET karena sesuatu hal dia nggak bisa menunda dan hamil juga. Nah, jadi kalau yang demikian ini bagaimana? Artinya nanti faktor-faktor resiko yang menimbulkan kerusakan endometrium itu harus diminimalkan. Ya, itu yang agar menjadi perhatian kalau sejawat melakukan eh, pada siklus yang sama untuk dilanjutkan program hamilnya. Itu. Terima kasih. Baik, saya kira sudah terjawab pertanyaannya. Apakah menggunakan kateter urine bayi untuk apakah bisa menggunakan kateter urine bayi untuk melakukan SIS? Berapa cc dimasukkan? Dr. Hasan silakan. Dr. Hasan kok Nyarankan, oh maaf, udah, sambung ya. ya, silakan. Iya, makasih Prof. Jadi banyak kateter yang menjadi pilihan untuk melakukan SIS. Ya, dari MOK, dari Alvin, dari apa namanya genetik, semua itu mengeluarkan masing-masing kateter. Yang penting sifatnya memang kalau di dalam jurnal nyebut nggak toksik, kemudian tidak terlalu rigid, dan kemudian ukurannya tidak terlalu besar, nah, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat kateter bayi tadi, relatif dia nggak toksik, relatif juga agak lunak, meskipun ada mungkin sejauh kalau pernah menggunakan yang lebih soft lagi, kateter bayi ini lebih sulit di apa dikendalikan, artinya pada saat masang tadi agak kesulitan. Intinya bisa dengan ukuran apa namanya 6, 8 gitu atau 10. Biasanya demikian yang untuk kateter bayi. Unggulnya kateter bayi itu masih ada apa namanya ini apa kayak apa itu namanya? Yang Balonnya. bukan Prof, yang keras untuk biar tidak melengguk-lengguknya itu lebih lebih dikendalikan. Jadi ada apa ya, kayak mandarin gitu ya. Ada mandarin yang ada di dalamnya itu, kateter yang bayi. Salah satu unggulnya demikian. Cuman lemahnya pada saat balon tadi dibesarkan itu yang sering agak kesulitan, agak mengganggu. Saya sendiri sampai saat ini menggunakan memang kateter khusus untuk yang dilakukan pada SIS atau SHG. Memang agak mahal dikit. Tapi kalau pada kasus uterus yang mudah, itu pakai kateter bayi tadi sangat membantu sekali. Karena murah gitu ya. Murah dan bisa mampu laksana lah istilahnya gitu. Itu aja Bro, makasih. Terus kemudian CC-nya, maaf, CC-nya ini tergantung kebutuhan. Semakin kita terampil, kita cepat mengevaluasi. Makanya kalau kita menggunakan apa namanya, yang 3D, USG 3D cukup sekali semprot udah bisa. Karena bisa mengevaluasi pelan-pelan. Tapi kalau yang tidak, memang tiap kali semprotan tadi harus dievaluasi betul-betul apa yang mau pengen kita lihat. Gitu. Jadi bisa sampai 20 cc, 50 cc, nggak masalah. Ya, gitu. Makasih. Ya, saya kira sudah. Kemudian, apakah SIS ini bisa membuka tuba yang tertutup? Bang Eli, Dr. Jimmy? Ya, iya, betul Sun, Prof. Jadi memang tujuan SIS ini adalah untuk melihat potensi ya, tapi tidak untuk terapi. Memang ada beberapa kontroversi dulu pada saat HSG itu memang ada namanya efek apa
dilatasi ya, itu memang dievaluasi untuk apa namanya untuk 6 bulan ke depan pasca HSG. Cuman memang yang perlu kita pahami, HSG tersebut kita menggunakan kontras tertentu, berbeda dengan cairan salin infusion ya. Kalau salin ini kita menggunakan cairan ya, sehingga memang sangat apa namanya eh, sangat kecil tekanannya. Mungkin itu, Bro. Terus yang kedua tadi melanjutkan dengan apa Dokter Ason tadi yang untuk kateter tadi, mungkin pada beberapa pengalaman tergantung dengan paritasnya ya. Pada orang-orang dengan paritas yang sudah apa sering untuk pervagina kadang-kadang kalau kita menggunakan kateter inseminasi kan karena memang ada beberapa alternatif ya bisa kita bisa menggunakan kateter pediatrik atau mungkin kateter inseminasi. Memang kelemahannya kalau kateter pediatrik itu kan punya balon sehingga mengganggu pandangan. Cuman pada kateter inseminasi itu kelebihannya memang apa tanpa halangan, cuman untuk tekanannya tadi mungkin untuk kita melihat potensi tuba mungkin pada kondisi tertentu lebih sulit mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Baik, sudah terjawab mestinya. Kemudian Dr. Cucuk Santoso ada 2 pertanyaan nih. Pada kasus AUB bila ingin diagnosis menggunakan SIS, maka perdarahan mesti dihentikan terlebih dahulu kah? Saya kira. Dan yang kedua, SIS pakai kateter urine nomor berapa? Apakah bahan kateter, balon kateter dikembangkan? Tadi sebagian sudah dijawab Dr. Rason. Silakan Dr. Rason. Baik, terima kasih Prof. Dila. Jadi pertanyaan Dr. Cucu, ada 2 pertanyaan ini. Jadi yang intinya saya sepakat memang sebetulnya semakin kita di dalam itu tidak ada apa namanya kayak artefak yang bisa memunculkan artefak, apalagi secara kalau fisiologis kan menstruasi darah men tadi. Itu maka gambaran yang akan kita peroleh lebih bagus secara apa namanya dasarnya fisiologinya demikian. Jadi yang apa namanya yang bisa membantu satu kita buat menghentikan dulu perdarahannya. Ya. Yang kedua, seminimal mungkin kalau seandainya tidak bisa, maka pada titik yang paling sedikit perdarahan itu terjadi. Jadi kita akan mengevaluasi kenapa. Contohnya pada CA endometrium, saya pernah mengerjakan itu. Itu sulit, selamanya dia akan bercak terus. Nah, jadi satu dengan USG abdomen tadi meminimalkan ini ada sesuatu reguler pada endometrium. Jadi sebelum melakukan itu ada mencurigai. Namun kalau ada kasus-kasus yang polip itu bisa kita berikan pil KB sebelumnya satu siklus sehingga pada siklus berikutnya nanti akan lebih minimal perdarahannya itu akan lebih bisa pada saat seperti. Jadi itu salah satu trik dan tip yang bisa kita lakukan. Jadi semaksimal mungkin tidak ada perdarahan. Gitu. Namun yang kalau tidak bisa dihindarin maka harus mencari yang paling minimal itu. Ya. Kemudian mengenai balon yang harus dibesarkan, memang lebih bagus. Jadi balon yang harus ada pada kateter tadi itu sebaiknya ada. Maka saya menggunakan yang khusus itu karena dia lebih tidak sakit, lebih smooth. Terus diisinya cukup dengan 1 cc aja sudah bisa menghambat keluarnya kateter tadi. Nah, semakin kita balon tadi diletakkan pada semakin bawah ismus ke bawah dari ismus saja, itu otomatis kita dapat kafum uteri lebih banyak untuk divisualisasikan dan mendapatkan beda dengan kalau yang tanpa balon ya air itu kemungkinan akan keluar dan kita harus cepat-cepatan dengan melihatnya tadi karena pada kasus-kasus contohnya yang submucosmium kemudian yang tipe 021 ini berbeda dalam mengikuti apa namanya rendering pada permukaannya tadi akan lebih bagus dengan cairan perut cairan salin tadi ada di dalam kafum uteri. Dan hati-hati semakin banyak cairan kafum uteri dan tuba yang tidak yang buntu ini juga menimbulkan hati-hati nyeri. Kadang kita keasikan melihat itu tanpa memperhatikan pasien. Itu hati-hati. Saya pernah menjumpai pasien saya pingsan gitu. Karena saya kira enggak apa-apa agak agak mengeluh nyeri gitu. Kita lanjutkan sedikit pingsan ini terjadi. Saya mengalami terjadi. Jadi
ya tentunya dihentikan dulu, semua dikeluarkan dan diberikan apa namanya pertolongan untuk siuman kembali. Jadi hati-hati juga. Namun dengan cairan yang bisa masuk, otomatis gambaran di dalam akan tervisualisasi dengan baik. Intinya demikian. Terima kasih. Ya, saya kira sudah terjawab. Mau nambah, Dr. Jimmy? Tidak ada, Prof. Tidak ada ya. Baik. Ini untuk yang pertanyaan berikutnya, rasanya sudah dijawab tadi dia. Kapan waktu yang tepat untuk berkaitan dengan siklus menstruasi? Rasanya Dr. Rason sudah berkali-kali tadi menyampaikannya. Perlukah antibiotika profilaksis? Juga tadi sudah disampaikan. Kalau kita curiga dan sebagainya. Bila terjadi bila terjadi apa kan ini? AUB ya. Bolehkah memberikan terapi hormonal dan anti perdarahan untuk menghentikan perdarahan? Saya kira sudah disinggung tadi ya. Silakan, Dr. Jimmy. Iya, Prof. Itu tadi sudah dijawab oleh kejelasan. Mungkin saya memperjelas saja. Memang kalau apa namanya kondisinya tidak akut, kita tidak harus segera untuk melihat eh, kafum uteri, ya mungkin memang harus dilakukan stabilisasi stabilisasi dulu, Prof. Itu lebih apa lebih lebih optimal ya, karena tadi apabila ada bekuan darah di sana mungkin bisa menjadi suatu positif ya. Kemudian adanya darah tadi juga akan mungkin tidak nyaman dengan pasien mungkin sebagainya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau memang perlu ya kita harus segera melihat posisi dari kondisi dari kafum uteri, ya mungkin memang kita perlu untuk melakukan pada saat itu. Ya, betul. Hormon ya sudah dan sebagainya ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana setting Doppler saat SIS ini? Apa saja yang dinilai? Apa yang dinilai? Dr. Rason barangkali saya jawab. Ya, eh, baik, Prof. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, jadi kaitannya kalau kita memanfaatkan Doppler itu bisa. Jadi nomor satu kita memang kalau berlatih pakai yang non Doppler dulu, ya. Dan tujuannya kalau kita udah mencapai gambaran yang kita peroleh, ya, seperti safe. Bantuan Doppler ini sebetulnya salah satu menguatkan diantaranya bagaimana terhadap massa tersebut. Ya, bagaimana terhadap massa tersebut terkait dengan misalnya polip dan miom, saya kira berbeda juga untuk menguatkan tadi. Contohnya dia feeding artery, dia adanya satu aja, itu menunjukkan gambaran ini polip. Kemudian kalau yang ada miom, ada apa ring of fire atau vaskularisasi lebih banyak, itu juga diperlukan. Jadi Doppler tadi dimanfaatkan untuk tidak aliran yang di dalam kafum uteri, tapi banyak digunakan bagaimana patologis yang ada di daerah endometrium tadi akan kita optimalkan. Intinya settingnya mesti sejauh nanti perhatikan dari settingnya harus rendah PRF-nya itu. Jadi agar tidak memunculkan aliran-aliran yang mengganggu. Jadi kadang bisa sinyal malah hilang, terputus dan sebagainya. Kemudian wall filter juga settingnya. Jadi wall filternya juga sebaiknya juga rendah, ya. Karena kalau terlalu tinggi, gambaran itu aliran tadi akan putus dan tidak terlihat malah gitu. G-nya juga dan apa namanya yang sangat diperhatikan itu sesungguhnya setting terhadap apa namanya kelanjutannya vaskularisasi tadi, kalau kita terlepas dari kavum uteri melihat pada tuba, kalau kita masih menggunakan salin, ini sangat-sangat tricky sekali. Jadi harus mengikuti sepertiga depan dulu kelihatan, nanti kadang akan muncul di sepertiga tengah dan pada saat keluarnya. Sehingga yang saya tunjukkan pada slide saya tadi, kalau sejawat mengalami kesulitan dengan Port Doppler untuk melihat tuba tadi, maka gunakannya pada daerah
fimbriae keluarnya air tadi, satu. Yang kedua bisa menggunakan kafum douglasi, air tadi lebih bertambah apa enggak dari sebelumnya. Mungkin demikian. Dr. Jimmy mau nambah? Pernah sering pakai Doppler? Saya sendiri jarang pakai Doppler Prof, kalau untuk evaluasi patensi nih, karena memang mungkin apa alirannya ke apa namanya ke tuba itu memang sangat cepat ya pada menggunakan SIS ya. Kalau menggunakan yang kontras viskosi mungkin lebih memudahkan ya, karena kan alirannya lebih lambat. Ya, sih. Ya, kalau saya mungkin lebih mudah untuk kita melihat bagaimana perubahan cairan di karbon 12 yang dievaluasi pada saat sebelum dan sesudah SIS. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, selanjutnya Dr. Indi Ambang, apakah kalau ada penyempitan di tuba, sisnya ada tumpahan di tuba, apakah menjamin, menjamin itu tidak ada di, menjamin zigot atau embrio bisa melewati penyempitan. Pada kasus hidrosalpinx dengan sis, apa bisa mendorong cairan yang di tuba sehingga bisa terjadi menjadi paten. Silakan Dr. Jimmy. Ya, oke. Memang potensi ini mendorong kita untuk mungkin berspekulasi nih, Bro. Berspekulasi apakah kita bisa mendorong apa namanya cairan dari dalam kafum uteri keluar apa ke dalam apa namanya ke dalam kafum 12 ya, sehingga tidak buntu. Mungkin yang harus kita pahami, fungsi tuba ini bukan perkara buntu apa tidak buntu saja ya. Tentu kalau kita mendapati adanya masalah di SIS tidak buntu, maka kita jangan terbawa dengan pasien. Kalau gitu dibuat tidak buntu aja, dok. Ya, nggak buntu, oh dia buntunya ini karena apa? Apakah karena ada infeksi, ataukah karena ada pelengketan? Jadi memang kita mungkin lebih berpikir ke arah sana. Yang kedua adalah apakah bisa tadi SIS ini untuk sebagai terapi ya, untuk membuat yang tadi parsial buntu menjadi tidak buntu. Yang kita harus pahami bahwa SIS ini kita menggunakan salin ya, artinya tekanannya akan lebih rendah berbeda dengan kalau kita menggunakan HSG yang mungkin dia menggunakan kontras yang lebih tinggi apa tekanannya. Ya, mungkin seperti itu. Oke, terus Mbak. Ya, dok. Mau nambah Dr. Hasan? Cukup, Prof. Cukup ya. Baik, Ya. selanjutnya dari aduh, mohon ingin tips dan trik tadi Dr. Hasan sudah menyampaikan sebetulnya. Dokter karena pertimbangan NaCl-nya cepat habis, jika mau evaluasi SIS dengan TVS, apakah sesegar mungkin selesai SIS langsung dimasukkan probe, dan apakah cukup sambil dilakukan SIS dievaluasi dengan USG TAS, dan Ya. apakah tetap nyaman bagi pasien saat mau SES buli tetap terisi jika evaluasi dengan USG TAS. Iya. Silakan. Baik. Terima kasih, Prof. Jadi intinya ada beberapa nanti yang juga sempat saya baca yang dari apa tip dan triknya tadi ya. Kalau mulai dari awal itu kalau menggunakan kateter pediatrik hati-hati kesulitan, hati-hati kesulitan. Ya. Karena satu kesulitannya arah dari uterus sendiri itu kadang kita mentok, nggak bisa, itu yang sering. Makanya saya selalu menggunakan yang alat yang khusus tadi, itu kondisi apapun relatif lebih bisa. Dengan diantaranya nanti dibantu dengan tenakulum. Terus kalau saya baca di apa namanya di jurnal mengisi atau menghabiskan kafum apa uterus buli tadi, saya nggak sepakat. Saya sendiri menggunakan diisi juga bulinya. Satu kalau dia apalagi yang hiper atau yang apa hiperante atau hiperretro, itu pengisian buli itu membuat uterusnya tidak terlalu anter atau retro, jadi mengarah ke aksial karena bulinya terisi.
Memang nggak nyaman dikit ya, tapi memudahkan. Tadi kalau hiper, bisa sejauh bayangkan kalau dia hiper retro gini, memasangnya itu berhenti-berhenti aja di ujung itu. Apalagi pakai yang kateter tadi, semakin kenyal, semakin nggak fleksibel, dia terhenti di sini. Jadi satu, tambah guli untuk agar bisa mengaksialkan dari uterus, seandainya dia retro atau ante. Yang kedua, bantuan tenakulum. Bantuan tenakulum tadi membuat straight dari kavum uteri tadi menjadi lebih lurus, lebih aksial gitu ya. Sehingga akan memudahkan memasukkan itu. Jadi tantangan pertama itu kayak histeroskopi. Histeroskopi lebih rigid lagi kan. Maka kita melakukan eh, kalau perlu businasi untuk awalnya, kemudian arah apa aksialnya dari kavum uteri itu menjadi salah satu tantangan tersendiri. Kedua, pembesaran balon kateter kita harus bisa merasakan itu betul-betul daerah ismus. Kalau terlalu tinggi sedikit saja, maka ketutup kavum uterinya tadi dengan balon kateter kalau kita menggunakan pediatri. Jadi saya milih seandainya pediatri, nggak ada kateter lain, gunakan yang paling kecil. Ya, 6, 8, gitu-gitu. Nah, kemudian ngisi balon tadi, kalau yang terlalu besar nggak apa-apa, diisi aja dulu, digembungkan dulu. Baru balonnya dikecilkan lagi setengah cc. Ya ini kadang lepas terus apa namanya balonnya lepas keluar. Atau tadi Dokter Zaki kemungkinan muncul ya itu karena tekanan tadi dan dari sepet tadi tidak betul-betul pas gitu ya. Sehingga ada bocor bahkan karena kita menekan tinggi jadi muncul ke muka kita dan sebagainya. Ya, jadi itu salah satu bagian yang mesti diperhatikan. Kalau memang udah masuk dan kita dapat mengembangkan dari kavum, minimal baru ditarik sedikit-sedikit. Ya, jadi minimal bisa kita mengevaluasi. Seandainya ada sisa air yang ada di situ cepat digunakan, ya, maka cepat digunakan artinya cepat mengartikan dari apa yang sudah ada di kavum uteri. Ya, jadi itu yang mungkin dapat membantu eh, mewaspadai teknik untuk akan melakukan SIS tadi. Makasih. Baik. Barangkali Dr. Jimmy mau nambah? Nggak ada. Tidak ada ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Dr. Zaki ya. Mohon izin tanya tips and tricks SIS. Yang tadi, Yang, Prof. oh ini tadi ini udah Ya, ya. ya itu tadi. Dr. Prita selanjutnya. Apakah SIS bisa digunakan untuk diagnosis post menopausal bleeding? Hmm, siapa ya? Dr. Rason barangkali. Ya, ya. Jadi postmenopausal bleeding ini mengingatkan. Jadi saya sama Profila yang lebih apa tertib tiap hari ngikutin morning report ini. Ngomong ini titip ke teman-teman ini. Jadi ada sesuatu kasus pasien ini sudah 40 tahun lebih gitu ya. Dioperasi ternyata dia ada CA endometrium karena mendiagnosa ada miom di sana rencana gitu. Nah, ini salah satu faktor-faktor yang mesti kita lakukan. Kalau kita sepakat ada SOP-nya di atas 35 atau bahkan 40 tahun, itu harus dilakukan kuret. Bahkan dikatakan gitu ya. Jadi kita melakukan kuret itu boleh, ini ada SOP-nya. Ya. Nah, bagaimana dengan peran SIS ini? Apakah bisa? Bisa. Ya. Apakah takut nanti terjadinya pelepasan cairan? Iya, bisa saja. Kan kita melakukan kuret pun juga ada yang bagian yang lepas dan sebagainya. Namun kehati-hatian itu dari mana pertamanya? Berangkatnya dari pemeriksaan standar transvaginal dulu. Isi buli kuat, periksa, dan bagaimana alignment dari endometrium tadi. Ya. Kalau dari awal kita sudah melakukan kecurigaan mengarah ke ganasan, maka mikrokuret itu lebih baik dilakukan ketimbang kita melakukan memberikan SIS untuk memaksakan tekanan yang tinggi di dalam. Dengan cara apa? Biasanya color Doppler aja dipasang sebelum kita mulai, itu vaskularisasi yang ada di belakang endometrium itu banyak. Tidak seperti biasanya yang sejawat lihat gitu. Satu, irregularitas dari sepanjang endometrium tadi ada perubahan tentunya. Ya, ada daerah-daerah tertentu saja. Jadi ini yang mengantarkan. Jadi sebelum tidak semua langsung SIS, sebelumnya dievaluasi betul semua. Ya. Jadi dari dindingnya endometrium terutama, ya. Kemudian apa yang di belakangnya dari dinding endometrium? Salah satu keunggulan SIS ini adalah kita bisa mengevaluasi di belakang organ patologis tadi. Kita bisa lihat dibanding kita melakukan hysteroscopy opis. Selain mahal, dia tidak bisa mengetahui kedalaman miomnya sampai seberapa ini ya. Apakah besar atau kecil. Dari SIS lebih
dia lebih unggul mengetahui. Jadi bisa untuk dilakukan pada kasus-kasus postmenopausal bleeding, ya, sebelum kita melakukan biopsi terhadap kecurigaan keganasan itu akan bisa terevaluasi. Ya, demikian. Semoga sesuai dengan pertanyaannya. Ya, saya kira sudah terjawab dan ya, apa yang dikatakan Dr. Ason sangat benar. Dalam 2 bulan atau 3 bulan ini ada 2 CA endometrium yang tidak terdiagnosis oleh para sejawat di luar yang dikirim ke Surabaya bahwa di USG miom lalu dilakukan histerektomi, ada yang bisa berhasil, ada yang tidak. Ya, pemeriksaan dasar itu sangat penting sebelum kita melakukan suatu tindakan yang lebih agresif. Baik, selanjutnya apakah sis ini dari yang tidak ada tanpa nama, apakah sis ini bisa menyebabkan rangsangan vagal? Pernah pengalaman saat melakukan sis pasien dengan mohon tips agar terhindar dari hal seperti ini. Barangkali Dr. Jimmy, silakan Dr. Jimmy. Oke, Mas Sun, Prof. Ini menarik ini. Saya pernah satu kasus mungkin selain kekerasan, jadi saya juga pernah di rumah sakit waktu itu pada saat saya melakukan SIS memang pasiennya ya nyerinya nggak seberapa ya. Kemudian setelah pasiennya turun, saya dikabari susternya bahwa pasiennya tadi apa namanya pusing lalu agak lemes sehingga akhirnya harus diobservasi. Memang ada resiko terjadinya vagal refleks karena apa namanya rangsangan dari serviks dan dari tuba ya, sehingga memang ada beberapa mungkin yang mungkin perlu diperhatikan. Satu, apakah kita memberikan apa anti nyeri ya sebelum kita melakukan SIS, bisa menggunakan apa suppositoria beberapa menit sebelumnya. Kemudian pada saat kita apa namanya melakukan SIS ya kita lakukan secara gentle, kita kurangi manipulasi pada serviks yang berlebihan. Biasanya kalau apa memang tadi alternatifnya kan kita bisa menggunakan kateter pediatrik ya. Alternatif lain kita bisa menggunakan kateter dari inseminasi. Kateter inseminasi itu kan apa ada yang birunya itu untuk melihat apa dipaskan di mulut rahim itu, mulut serviks itu biasanya juga bisa untuk mengurangi spillage yang keluar, kita paskan di sana sehingga memang kalau kita menggunakan kateter inseminasi biasanya jarang menggunakan tenakulum ya apa namanya karena dia lebih lebih kaku dan dia lebih kecil sehingga pada beberapa kasus kita bisa memasukkan ke dalam kabung uteri tanpa kita memanipulasi cervix. Mungkin itu. Sama yang ketiga mungkin pasiennya sering diajak ngomong tadi sehingga kalau tadi katakan dokter Racun kalau misalnya ada perubahan kesadaran bisa segera diketahui. Mungkin itu aja dari saya Pak. Baik, Dr. Jimmy, waktunya sudah hampir, kita lanjut aja. Prosedur SIS dengan melaksanakan kateter, apakah perlu dilakukan dilatasi terlebih dahulu? Dr. Hasan barangkali. Iya, Pendek baik, Prof. jawabannya. Ya. Jadi dilatasi tidak dilarang, tapi dilatasi itu menimbulkan nyeri. Ya, dilatasi tujuannya memasukkan kateter. Hati-hati, kadang kita dilatasi ini kebesaran dari kateter kita, akhirnya jadi permasalahan sering bosol, apa ngobos gitu ya, paling bocor ya. Persis kalau kita melakukan histeroskopi, itu harus pas kita tahu dengan alat kita dilatasinya sampai berapa. Ya, caranya yang paling kecil kalau kalau sonde yang kita yang paling kecil itu persis kayak 6-8 French untuk kateter pediatri sesuai gitu-gitu. Jadi memudahkan. Itu, Bro. Baik, saya kira sudah terjawab. Kita terus saja dengan apakah bila hasil ASG terdapat pasien non-paten, tubanya non-paten, apakah masih bijak jika pasien meminta untuk kita sebagai SPOG umum konfirmasi dengan SIS, atau sebaiknya pasien itu tetap dan diarahkan semaksimal mungkin ke konsultan FER. Jadi kalau sebagai SPOG umum apakah sebaiknya Boleh. langsung
kirim ke FAIR. Dr. Jimmy, silakan. Yes, Natersun, Bro. Mungkin sebelum kita berpikir itu, mungkin kita harus evaluasi dulu faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya, apakah ada curigaan endometriosis, nyeri, umurnya bagaimana, pada saat USG transvaginal screening awal itu apakah ada kecurigaan apa dari endometriosis, posisi ovariumnya, apakah ada slide exam dan sebagainya. Kalau memang ada, ya memang idealnya ya laparoskopi memang untuk evaluasi. Kalau memang rencananya untuk inseminasi atau mungkin pembuahan alami. Dan memang secara umum kalau ada masalah dari HSG, memang SIS ini bukan tempatnya untuk melakukan eh, konfirmasi, ya. Karena yang kita khawatirkan kan kalau apa namanya ada buntu, maka yang kita khawatirkan bukan buntunya, tapi yang menyebabkan buntu itu apa? Adakah faktor-faktor lain yang membuat pasien ini menjadi sulit hamil dengan cara alami? Mungkin seperti itu, Pak. Terus. Baik, saya kira sudah hampir jam 11. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Yang bertanya apakah boleh lebih dari 23 cc cairan NaCl yang saya gunakan, apakah ada batasan maksimal cairan yang boleh masuk? Terima kasih. Barangkali Dr. Ason tadi sudah. Iya, baik. Terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan di awal, bahkan sejawat masukkan 20 cc nggak masalah. Jadi justru yang penting itu memasuk apa eh, di dalam tadi tidak bocor. Jadi mengisi tadi ada juga ada pertanyaan mengisi berapa cc untuk mengembangkan balon. Sangat tergantung dari kondisi yang ada. Jadi selalu kita mencoba saya antara 1-2 cc dulu berhenti. Kalau kalau apa namanya kateter tadi relatif tidak bisa lepas sudah cukup. Jadi semakin minimal, semakin mengurangi nyeri. Bantuan lagi dengan menggunakan apa namanya NSAID perektal asal tidak asma. Kalau asma malah bisa serangan pada saat pas tindakan. Itu mengurangi nyeri juga. Yang ketiga, menggunakan air NaCl tadi tidak terlalu yang dingin. Jadi dibiarkan dulu kalau lebih ke arah ke hangat itu akan apa namanya? Tidak menimbulkan rangsangan nyeri itu terjadi. Jadi tiga hal tadi yang mungkin bisa dipersiapkan. Jadi CC yang untuk masuk silahkan boleh lebih dari 5 cc boleh. Ya, jadi nggak ada hambatan. Semakin dikembangkan bagus, terutama orang-orang yang sudah multipara itu sebaiknya banyak. Jadi kita bisa ngerti bagus batasannya, bahkan kita sampai endometrium basalis akan kelihatan gambarannya perpisahan gambar tadi akan lebih tertampak dengan baik. Kemudian posisi pasien direndahkan kepala saya kira tidak perlu. Kalau kita apa namanya balonnya udah cukup karena posisi rendah kepala itu juga nggak nyaman pada pasien. Ya, asalkan jadi apa namanya balon kateter untuk tidak lepas tadi itu sudah cukup dari kita. Dan refleks ya refleks vagal itu bisa terjadi. Ingat biasanya pada saat pas melakukan USG pasang spikul aja pasiennya udah mengeluh kesakitan ini hati-hati. Ini ada bakat. Jadi kalau udah saya selalu ibu akan mengalami dua nyeri. Nyeri pertama itu waktu balon kita pertama kita gembungkan untuk menjaga dia tidak lepas kateternya. Itu seberapa jauh dia. Kalau ini aja sudah kesakitan banget dan tidak koordinatifnya dengan baik, ini hati-hati kalau dilanjutkan terus pingsan, ya, bakalnya akan muncul. Yang kedua, saat memasukkan cairan udah mulai masuk ke dalam tadi. Semakin tubuhnya tidak buntu, maka angka nyerinya juga akan kecil karena dia arahkan keluar. Tapi kalau ngecek tadi ada pertanyaan, pengen HSG-nya buntu, apa kita mengevaluasi lagi dengan cara ini bisa? Bisa. Tapi hati-hati, ini membawa rangsangan nyeri yang lebih tinggi dari yang sebelumnya daripada pasien yang tidak buntu. Mungkin ini beberapa tips dan trik yang bisa dimanfaatkan untuk dipraktek. Terima kasih. Baik, maaf sekali saya harus menutup ini karena sudah lewat jam 11. Saya harus mengembalikan ke panitia untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya ya apakah akan dijawab tertulis pada yang bersangkutan. Eh, jadi SIS ini suatu prosedur yang bisa dilakukan eh, pada rawat jalan dan relatif mudah dan tentu tidak selalu tidak kalau pertama kali melakukan tentu tidak langsung hebat ya harus tahu jadi
Kalau banyak sudah melakukan akan mengerti mengapa trik-triknya itu, apa halangannya dan apa komplikasinya dan sebagainya. Saya kira pertanyaan-pertanyaannya tidak terlalu sebetulnya, tapi ya baik barangkali akan dijawab oleh panitia nanti melalui panitia jawabannya pada yang belum terjawab. Baik, terima kasih. Saya harus menutup, saya harus mengembalikan ke Dr. Seto. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Prof. Jadi, matur nuwun, Prof. Sudah membawakan acara dan juga pada Dr. Ason, pada Dr. Jimmy. Jadi, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dan alhamdulillah responnya baik sekali. Mungkin memang ini untuk tindakan atau aplikasi klinis praktis sehari-hari di pelayanan obstetri dan terutamanya ginekologi sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Lila, Dr. Ason, Dr. Jimmy, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun, Prof. Oke.